Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah ma sya'allah la yasubul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalil habaib wa la khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Talib wa sibtayhil Hasan wal Husain wa ummihim al-batul Zahra dawil mafakhir wal manaqib salatan wa salaman abadan samadan la yuhsihi ma hasib. Wa as'aluka Allahumma bijahihim ladayk an tazila lana al-ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masahib wa an tulhiqna bihim ya Rabbana ya Allah fi a'lal maratib. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, yang sangat kami muliakan Al-Habib Umar bin Abdul Aziz bin Syahab Allah fi tuli hayatih Pakna berkatih wa asrarih dan seluruh habaib yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah dalam keadaan sehat, dan sisa umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita pakai untuk mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulia, kita akan selalu jaya, kita akan selalu dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala selama kita berada dalam jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lepas dari jalur itu, maka kehinaan yang kita rasakan, bala yang Allah turunkan, bencana yang akan kita selalu hadapi dari hari ke hari, baik itu yang kita rasakan atau yang tidak kita rasakan. Kalau di Jakarta sudah Allah turunkan balasan dari petasan yang sudah dikirim ke atas 20 hari yang lalu, tahun baru hura-hura di Jakarta kita kirim petasan ke atas, kemudian Allah turunkan air rahmat, rahmat Allah Ta'ala, cuma mungkin volumenya agak besar jadi banjir di mana-mana dan banyak korban. Allah menghendaki, memperingati ini semua yang terjadi di Jakarta bisa terjadi dimanapun. Itu bukti sedikit daripada balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum udna, kalau kalian kembali kepada maksiat, aku akan kembali dengan adabku. Tapi insya Allah dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, dengan banyaknya kita mengingat Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bencana. Bisa dibayangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sudah setiap orang pasti menghafal ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Coba kita sana baik-baik ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, ucapkan salawat dan salam sejahtera kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersalawat kepada satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dikatakan oleh para ulama, seandainya kita harus bersalawat 1 juta kali pun
untuk mendapatkan satu balasan dari Allah, layak kita akan membaca. Tapi ini kemurahan Allah SWT, kita hanya baca satu kali. Niat tidak niat, dalam keadaan ngantuk sekalipun, dalam keadaan nggak nyambung sekalipun maulid, datang bersolat kepada Rasulullah SAW, Allah bersolat padanya 10 kali. Bayangkan 10 kali. Oh, siapa Allah itu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menentukan kita sebagai penghuni neraka ataupun surga. Allah bersalawat pada orang itu. Maka kemuliaan yang paling mulia ketika kita bisa membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak orang Islam mengaku Islam, cinta kepada Allah, menegakkan syariat dan sebagainya, tapi tidak mudah lidahnya untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mengerti Al-Quran, memahami Al-Quran, paham hadis dan sebagainya, tapi Allah nggak pilih dia untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beratlah lidahnya, tidak tamak di wajahnya kita kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, terucapkan lagi Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang selalu bersalawat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam hadisnya, beliau menukil hadis ini, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat sayyahin, mereka berputar-putar di muka bumi ini. Sekarang berputar-putar setiap hari, setiap saat malaikat itu berputar-putar. Untuk apa malaikat itu berputar-putar? Yuballighuni min ummati as-salam, untuk menyampaikan kepadaku, pada Rasulullah SAW yang bersalawat kepada. Jadi malaikat sekarang kalau bisa berputar-putar di sini, lagi berputar rame tempat ini, lagi mencatat satu persatu nama kita. Dalam hadis lain disebutkan nama kita dan nama orang tua kita. Dan Rasulullah cerdas, Rasulullah selalu hafal satu orang pun. Bisa bayangkan bagaimana kecerdasan Rasulullah SAW. Tiap kali turun ayat Rasulullah tak pernah lupa. Rasulullah tak pernah panggil lagi Jibril, coba ulang lagi. Coba turun Al-Quran ketika mengaku Nabi, atau banyak orang-orang sekarang melakukan dan sebagainya, atau turun pada kita harus berapa Jibril itu karena Tuhan berapa kali kita nggak hafal. Ya. Bahkan sampai umur 40 pun belum hafal Tuhan. Ya. Tapi Rasulullah SAW begitu satu kali turun ayat langsung hafal. Allahumma shalli ala sayyidina. Begitu juga malam ini Jibril atau malaikat-malaikat ini lagi store nama-nama kita Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan yang luar biasa kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Cukup kalau kita mencari hikmah daripada maulid Nabi Muhammad SAW, malam ini kita lagi dikenal oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sekali anugerah Allah Taala berikan kepada umat ini. Kemudian kita pada malam hari ini lagi bersenang-senang. Kita lagi bersenang-senang di farah yang mamduh. Karena orang senang-senang itu terbagi menjadi dua. Ada yang mamduh, ada yang mamduh. Ada yang tercela, ada yang mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan pahala, bonus pahala. Allah SWT berfirman, sebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Qul bifadlillah, katakanlah dengan fadl, dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, wa birahmatihi, dengan rahmatnya, wa bidzalika falyafrahu, hendaknya kalian bersenang-senang. Jadi dua hal ini Al-Imam Suyuti menukil dari pendapat Ibnu Abbas bahwa fadl di sini, keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Kalau orang mencari ilmu, disunahkan wajah kita selalu senang. Kalau kita majlis taklim, tampakkan wajah-wajah yang enak supaya enak gurunya ngomong, supaya senang. Bifadlillah wa birahmatihi, dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, ana rahmatul muhda, aku adalah rahmat yang diberikan kepada kalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
alhamdulillah kita lagi bersenang-senang untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa acara maulid ini tidak ada dalilnya, sungguh sangat rugi, sangat tidak mengerti apa yang dilakukan oleh para imam, para muhaddisin. Alhamdulillah dengan berkat para habaib dan doa asatidz yang lain, saya mengumpulkan sebuah buku tentang dalil-dalil maulid Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang penting saya hanya menukil saja. Al-Imam Ibnu Katsir juga menulis kitab maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak banyak. Ibnu Katsir menulis kitab. Ya. Kemudian Imam As-Sakhawi yang kemudian yang sering kita hafal, yang kita ma'ruf di antara kita sangat populer, Syekh Abdurrahman Al-Dibai. Syekh Abdurrahman Al-Dibai dia seorang hafid. Siapa hafid itu? Hafid itu kalau sudah mencatat atau menghafal sanadan wa matnan 100.000 hadis disebut hafid. Kalau sudah menghafal 100.000 hadis maka dia disebut hafid. Ada pendapat 300.000. Imam Suyuti, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Abdurrahman Al-Dibai itu termasuk orang-orang yang disebut hafid, dan beliau sudah mengarang hadis, mengarang kitab maulid. Maulid yang sudah sering kita baca, maulid tiba. Kemudian kita akan mempercayai siapa? Orang-orang yang hanya menghafal satu hadis qulu bid'atin dhalalah, atau para hafid yang sudah menghafal hadis 100.000. Cukup hujjah buat kita kalau Imam Suyuti. Kemudian yang paling mudah lagi, Ibnu Hajar mengatakan kalau ada orang bertanya tentang mengapa, apakah Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya? Iya, jawab di dalam kitab Bukhari. Rasulullah SAW ditanya, mengapa kau berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Cara Rasulullah SAW memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Kemudian kita tidak ada masalah dengan cara kebaikan yang lain, baik itu berpuasa, membagi makanan dan sebagainya. Tapi mungkin kalau maulid sekarang kita kumpulkan orang untuk berpuasa bersama agak berat gitu ya. Kita kumpulin orang supaya maulid berpuasa bersama-sama. Maka dimudahkan lagi, ada cara lain, sunnah yang lain, it'amut ta'am, memberi makanan. Supaya kan orang yang dalam keadaan lapar diberi makan, nanti insya Allah ada makan, ada asar. Kalau ada asar, supaya kan saya berharap untuk panitia maulid agak malam sini supaya lebih lapar lagi. Karena ini ada fadilah. Ya, begini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, beliau sholat di setiap rukun 1000 rakaat. 1000 rakaat. Allah saya tidak cari hadisnya karena saya mendengar dari Habib Zain dari Ibrahim bin Smith dan saya percaya hadisnya sahih. Setiap rukun bersolat 1000 rakaat. Berarti Ka'bah itu ada 4 rukun, ada 4 arah. Berarti 4000 rakaat setelah membangun Ka'bah Nabi Ibrahim, kemudian sholat 4000 rakaat, kemudian beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, kamu telah berbuat sesuatu yang baik, tetapi ketahuilah anna qabdah fi batni ja'i khairum min bina'ikal Ka'bah. Satu genggam di perut orang yang lapar lebih baik daripada kamu bangun Ka'bah. Dalam riwayat khairun min bina'i al-fijami, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jadi mas baik luar biasa. Salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersenang-senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memberi makan, semuanya baik dan itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Begitu cara salaf mencintai, cara salaf mengungkapkan rasa gembiranya. Begitu cara mereka mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau sudah tahu apa yang kita lakukan di hal yang penting, bahwa ini adalah ada landasan hukumnya, ada legalitas hukumnya dari Al-Quran dan hadis, kemudian kita tidak perlu ragu lagi, tidak usah dengarkan lagi orang yang mengatakan bahwa ini bid'ah dan sebagainya, ditinggalkan. Apa yang kita lakukan sekarang, kita lakukan adalah mencontoh bagaimana orang-orang yang telah mencintai Allah dan Rasulnya.
Sampai di mana puncaknya kalau sahabat Rasulullah SAW sudah terlalu besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Tapi kita ambil mundur sedikit ke bawah dan ke bawah sampai zaman Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia mengatakan lau ghaba anni habibi Muhammad walau lahta ma'adatu nafsi minal muslimin. Demi Allah, kalau hilang dari ingatanku satu kejap pun Rasulullah SAW, ma'adatu nafsi minal muslimin, aku tidak berani mengaku orang Islam. Aku tidak berani mengaku orang Islam apabila ingatanku hilang sedikit pun Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang cinta selalu kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dia mengatakan apa yang ditunjukkan telah kepada Rasulullah SAW. Setiap habaib, setiap para durian Rasulullah SAW, para awliya salihin berlomba-lomba untuk mendekatkan diri pada Rasulullah SAW. Sampai dia katakan, alhamdulillah, seumur hidupku aku tidak pernah melakukan makruh. Makruh untuk apa? Kenapa makruh? Supaya bisa dapat senyum dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik ke atasnya para tabi'in, sampailah kepada Thauban, sahabat Rasulullah SAW. Thauban, maula Rasulullah SAW. Thauban tadi adalah orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah bisa, tidak pernah lupa, tidak pernah merasakan nikmat kecuali apabila memandang wajah Rasulullah SAW. Suatu saat beliau terlihat pucat dalam keadaan yang tidak sehat. Para sahabat pun datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, Thauban dalam keadaan sakit. Maka Rasulullah mendatangi Thauban dan bertanya kepada Thauban, "Ma bika ya Thauban? Apa yang terjadi padamu ya Thauban? Apakah kau sakit atau bagaimana?" Kemudian Thauban mengatakan, "Ma bi min waja'in wala darar." Aku tidak sakit ya Rasulullah. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Walakinni ishtaqtu ilaika wastauhastu wahsyatan syadidah. Tapi aku rindu padamu Muhammad SAW. Aku rindu padamu. Aku nggak sakit, tapi aku rindu padamu. Kalau aku di dunia ini dalam keadaan rindu, kalau aku rindu cepat-cepat aku sholat di masjid, maka aku dengar suaramu, maka hilanglah rasa rindu, terobati rindu tadi. Kemudian aku pulang ke rumah dan begitu seterusnya. Kalau aku rindu cepat-cepat buru-buru masuk masjid saja, aku dapati bisa mendengar suaramu dan memandang wajah indahmu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tapi kata Thauban, hadzakatul akhirah. Suatu saat aku langsung mengingat akhirat. Aku mengingat akhirat. Kalau di akhirat indaqatul jannah, kalau aku pun masuk surga, niscaya surga tidak akan sama dengan surga. Pasti surgamu di atas dan surga di bawah. Kalau kita aman, saya aman ya. Mungkin di parkiran surga itu alhamdulillah. Karena pilihannya dua, ada surga dan neraka. Tapi Thauban mengatakan nggak bisa seperti itu ya Rasulullah. Kalau masuk ke akhirat, kalau menakut surga, apa artinya surga kalau engkau dalam keadaan dalam surga yang lain, di kelas yang lain. Indahul jannah, kalau itu masuk surga. Wa illam adkhul, kalau aku masuk surga, fahina dan la araka abadan. Di waktu itu aku tidak bisa lihat kamu selamanya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi. Kerinduan yang luar biasa yang ada pada Thauban dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan ayat, "Man yuti'illaha wa rasulahu, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah turunkan ayat ini menghibur Thauban. Jangan takut, walaupun kita ini tidak seperti Rasulullah SAW, amal kita jauh daripada Muhammad SAW. Man yuti'illaha wa rasulah, kuncinya hanya satu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka akan bersama orang-orang yang telah dinikmat oleh Allah Taala minan nabiyyin, baik itu kelompok nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, maka dia akan bersama. Artinya apa? Thauban akan bersama Nabi Muhammad SAW karena kecintaannya, walaupun amalnya makomnya tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Al-Habib Al-Habsyi dalam qasidahnya dia mengatakan, fi jannatin
ma syaqqa min wasfiha illa liqaumil hibbi fiha khayran. Di jannatin, di surga itu yang aku gambarkan, ma syaqqa min wasfiha, aku tidak rindu dengan gambaran-gambaran tajri tahtiha al-anhar, itu ada bidadari dan sebagainya, maka tidak. Di jannatin ma syaqqa min wasfiha illa liqaumil hibbi fiha khayran. Kalau bukan karena kekasihku ada situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Haritha hibbun Nabi ibni hibbin Nabi, dapat julukan hibbun Nabi ibni hibbin Nabi, Zaid bin Haritha. Haritha adalah seorang sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Taif. Sampai di Taif orang-orang melempari, orang-orang kafir melempari Nabi Muhammad SAW. Ini Harisah tidak mau nanti sejarah mencatat bahwa Harisah lari dari lemparan batu itu atau melindungi Rasulullah SAW atau menutupi Rasulullah SAW, tapi dia hadapi batu itu. Dihadapi, tidak mau dilempar kemudian dia menutup dari belakang Rasulullah SAW, tapi dihadapi batu ini. Kana yalqa'an bil hijarata Zaidun, jadikan fa'il, Z jadi fa'il. Yang melempar, yang menghadapi batu-batu itu adalah Z, bukan Z yang dilempar, tapi dikatakan karena Al-Quran tujar atau Zaidun, Z bin Harisah tadi yang melempar, yang dilempar batu, yang siap menerima batu-batu tadi. Kemudian para ulama penyair tadi mengatakan, wa inna ruhi li nahdi Zaidin fidal, biarlah kutebuskan ruhku untuk senda yang dipakai Zaid untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kecintaan yang besar itu mudah-mudahan ada pada kita. Insyaallah dalam berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita punya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah telah berikan kepada Zaid, kepada Haritha, kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada Bilal dan sebagainya. Sebagai penutup, satu cerita ketika Bilal bin Rabah waktu dalam keadaan sakit, para putri-putri yang menangis mengatakan kepada Bilal, wa husna, alangkah sedihnya kami melihat ayah kami dalam keadaan sakit, mau berpisah, mati karena bisa teror. Mengatakan, wa husna, alangkah sedihnya kami karena tinggal ayah kami. Bilal mendengar apa rintihan dari anak-anaknya tadi. Bilal mengatakan, wa toroba, alangkah senangnya kami. Wa toroba, wa danal rahibah Muhammad dan Rasulullah SAW. Wa danal rahibah, besok kalau mati pun kita akan bertemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahibah Muhammad dan Rasulullah, Muhammad dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bertemu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jangan lepaskan tangan kami dengan tangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia, di akhirat, di mizan, di sirat, di mahsyar, di haud, di kautsar. Kita tidak akan pisah dengan tangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikanlah tangan kami tangan orang-orang yang selalu kita pakai untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadikanlah mata kami mata yang merindukan menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah lidah kami lidah orang yang selalu membaca banyak salawat kepada Muhammad SAW. Dan insyaAllah di akhir usia kita dengan husnul khatimah, ketika ruh kita pisah dari jasad ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW adalah kalimat penutup yang akan kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نظر الفكر من ثرائي الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص للشرف الأبهار في كل موطن من مواتن القرب ومنها قاسم ذلك في عبادك وسابي كروش إرشادك للأهل من آلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وتحصينك بقيادك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المظلم بالنار بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالإحسان والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته والشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم راية الدين القويم في جميع الأرض المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا ومشهورة واكشف اللهم كربة المطلوبين واقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار واجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وقمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين يا مجيب السائل بحقي وبجيش المسلم كما كسب منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم برحمتك
يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ada permintaan membaca Fatihah untuk almarhumah yang baru meninggal di Bogor, Asyarifah Ummi Kaltum binti Hutin bin Jahab. Syarifah Ummi Kaltum binti Hutin bin Jahab atau kita kenal dengan Zainal Abidin Ibn Surabaya, kakak daripada Ibn. Al-Fatihah ila almarhumah Syarifah Ummi Kaltum binti Hutin bin Jahab. أن الله يرضاها ويرحمها ويرزقنا برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kemudian Fatihah kembali kita bacakan. Ini disifat an-Allah yasbi haula al-mawta Tuzan Sayyid akan Syafiq bin Idrus Rafiq bin Jahab wa Sayyidul Habib Fadil bin Husain bin Jahab wa Syarifah Anisa bin Babu bin Jahab. Anna Allah yasbihim sifa'an ajilan sifa'an la yughadu ba'da ataqaman wala alaman ala hadiniya wala kulliyatul salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya syafi anta syafi isri mardana wa isri man awdana bi du'a istighfar istina isfihim fa'an ajilan syufa'an la yughari ba'da ataqaman wa alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyyu ni'matina antal qadir ala tawafatina wa ala mahajatana fa nas'aluka Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin kama yasarfa umurana wa umurahum wa ma qadaita ajatana وحاجاتهم لما شفيت مرضانا ومرضاهم والله رسولنا محمد على آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.